Pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Alifia dari kelas 11. Saya Maudi Putri Alifia dari kelas 11 APL 6. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai cara pengambilan sampel air sungai pada kedalaman sungai yang dangkal. Dan tim penyusunnya dari konsentrasi keahlian analis pengujian laboratorium di SMK Negeri 7 Bandung. Baik, berikut adalah tim pengambilan sampel dari jurusan APL. Ada Revandika dari kelas 11 APL 1, ada Muhammad Ridho dari kelas 11 APL 4, ada Zakwan dari kelas 11 APL 4, ada Nazwa dari kelas 11 APL 5, ada Maudi dari kelas 11 APL 6, ada Destiva dari kelas 11 APL 5, dan ada Putri dari kelas 11 APL 2. Adapun guru yang ikut turun untuk mengambil sampel air sungai diantaranya Bu Sabita, Pak Yanuar, ada Bu Supriyatingsi selaku Kepala Jurusan Analis Pengujian Laboratorium, ada Pak Yuda dan ada Pak Dede. Baik, di sini peralatan yang kami butuhkan untuk mengambil sampel air sungai adalah alat pengambil sampel air sederhana yang satu set, ada gunting, ada meteran, cutter, dan solatif. Baik, di sini ada lokasi pengambilan sampel air sungai. Di antaranya ada 6 lokasi. Yang pertama ada Sungai Citarum di Soreang, yang kedua ada Sungai Ranca Cilidiriung Bandung, yang ketiga ada Sungai Cisaranten atau Cidurian di Kota Bandung, dan yang keempat ada Sungai Ujung Barung di Kota Bandung, yang kelima ada Sungai Gurun Minda atau Cipamongkolan Kota Bandung, dan yang terakhir yang keenam ada Sungai Cikapundung di Kota Bandung. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan video pembelajaran pengambilan sampel air sungai. Mari kita saksikan bersama-sama proses pengambilan sampel air di sungai. Ya, Bapak ingin menjelaskan tentang alat pengambil sampel sederhana pada air dengan kedalaman yang dangkal. Alatnya seperti ini, botol kaca transparan, kemudian botol ini dilengkapi diikatkan pada sebuah tali, diberi penyangga, kemudian juga diberi penutup. Tujuan dari penutup ini adalah nanti dia untuk dimasukkan ke dalam air dan pada kedalaman tertentu nanti tutup ini akan dicabut dari atas. Kemudian tongkat ini sudah diberi tanda berupa kedalaman atau ketinggian 25, 50 dan terus sesuai dengan kedalaman sungai yang akan kita diambil sampel airnya. Cara kerja dari alat ini adalah tongkatnya kita masuk ke dalam permukaan atau sesuai kebutuhan sampel air yang akan kita ambil. Misalkan kita akan mengambil sampel air di bagian permukaan atau di bagian dasar, maka tongkat ini nanti dimasukkan ke dalam air sungai, kemudian kita cabut. Nah, setelah dicabut, maka air sungai bagian permukaan bagian dasar akan masuk ke dalam tabung tersebut. Kemudian pada saat kita angkat, otomatis karena dia sudah terisi oleh air yang tadi diambil dari dasar sungai, maka air di tengah dan di permukaan tidak akan ikut masuk. Sehingga sampel air yang akan diambil atau diuji benar-benar air yang berasal dari dasar sungai. Nah, akan mempraktekkan teknik pengambilan sampel air di permukaan di dasar air di dasar sungai. Caranya itu menggunakan alat itu. Sok masukin, Pak. Alatnya dimasukkan ke dalam. Nah, kemudian setelah mencapai permukaan atau dasar, kurang lebih di ketinggiannya sekitar di 75 sampai 80 cm kedalaman dari sungai ini, baru ditarik itunya penutup tadinya. Nah, ditunggu sampai beberapa saat sampai terisi, kemudian diangkat. Nah, setelah terisi, sampel itulah yang nanti akan diperiksa untuk pengujian. Selanjutnya kita akan mengambil sampel air di daerah Sungai Guruminda bersama Zakwan, kemudian Muhammad Ridho dan Maudi dari kelas 11 APL 4. Setelah kita ketahui kedalaman dari sungai, maka alatnya dimasukkan sampai ke dalam. Kemudian setelah diperkirakan sesuai dengan sampel yang akan kita ambil, maka ditarik talinya. Nah, kita biarkan dulu terlihat sedikit keluar gelembung ya, menunjukkan bahwa bagian tabungnya terisi oleh air di bagian dalam air sungai. Setelah diperkirakan sudah penuh,
atau terlihat tidak ada gelembung, kemudian boleh ditarik sebagai sampel air yang akan diuji di laboratorium. Kita akan coba mengambil sampel air di bagian tengah sungai di daerah Cisaranten. Sampel akan diambil oleh Repan dari 11 APL1. Sok Pan. Nah, sama menggunakan alat itu, kemudian dimasukkan ke bagian sampel titik sungai yang akan diambil sampelnya, kemudian ditunggu sampai penuh. Kemudian setelah diperkirakan penuh, ya diambil airnya untuk diuji di laboratorium. Selanjutnya kita akan mengambil sampel di sungai daerah Ujung Berung bersama Rido dari 11 APL 4. Seperti biasa, menggunakan alat mengambil sampel. Alatnya dimasukkan ke dalam, Dok, sambil mengukur kedalamannya berapa. Setelah mencapai titik yang atau kedalaman yang diharapkan, lalu ditarik ke bagian itu. Tarik, Dok. Ya, kita tunggu beberapa saat sampai ini terlihat ya ada gelembung-gelembung, artinya air di bagian dalam memenuhi botol pengambil sampel. Silahkan diangkat, Dok, kalau penuh. Ya, itulah sampel yang siap diuji di laboratorium. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan cara ada video proses pengambilan sampel itu dapat dilaksanakan kembali siapapun yang menonton video ini. Baik, terakhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.